Adil tidak harus sama, sama bukan berarti adil. Apa perbedaan adil dan sama dalam lingkup anak-anak kita? Adil itu tidak harus sama. Akan tetapi kadang orang tua kita menganggap adil itu sama. Sama itu adil. Maka perlunya orang tua memahami adil untuk anak-anaknya. Kedua orang tua kita mempunyai anak. Anaknya mungkin lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, atau bisa lebih dari tiga. Akan tetapi orang tua tentu bisa memahami karakter dan kebutuhan anak-anaknya, sehingga anak bisa mewujudkan cita-citanya dengan sarana dukungan dan pemenuhan kebutuhan dari orang tuanya. Apakah kebutuhan anak satu dengan lainnya sama? Tentu berbeda. Dan ketika orang tua memenuhi kebutuhan anaknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tentu inilah yang dinamakan adil. Walaupun yang diberikan tidak sama, berarti adil tidak harus sama. Dengan pemberian yang adil dari orang tua kepada anak-anaknya, orang tua berharap anak-anaknya bisa menjadi anak yang terarah, anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, birrul walidaini, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang bisa menyejukkan hati, anak yang bisa menghangatkan suasana dan senantiasa mendoakan untuk kebaikan, untuk keselamatan keluarganya, fid dini, fid dunya, wal akhirah. Sebelum memasukkan ke sekolah, ke madrasah, ke pondok pesantren, ataupun ke sekolah umum, tentu orang tua sudah memikirkan karakter anak serta kebutuhan anak. Karakter anak kita bagaimana? Keinginan dan cita-citanya apa? Maka di sini sangat sentral, sangat dominan sekali bahwa karakter anak itu sangat-sangat sentral, sehingga sangat diperlukan sinergisitas antara anak dan orang tua. Dalam arti, anak dan orang tua tentu sudah satu frekuensi pilihan demi kenyamanan di dalam menuntut ilmu. Tidak hanya orang tua dan anak yang satu frekuensi pilihan, akan tetapi bapak dan ibunya harus satu frekuensi pilihan juga. Orang tua harus ikhlas, harus tirakat untuk kebutuhan anak-anaknya. Jangan sampai keluh kesah kita serta masalah-masalah keluarga kita yang ada di rumah, anak-anak kita mendengarnya dan mengetahuinya. Cukup orang tua saja yang berusaha dan mengatasi masalah keluarga. Biarkan anak fokus belajar, fokus menuntut ilmu tanpa terbebani masalah keluarga. Sehingga anak merasa nyaman di dalam belajar dan menuntut ilmu di sekolah maupun madrasah. Orang tua harus memahami
perbedaan karakter anak satu dengan anak lainnya. Mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda, tentu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu, mari sebagai orang tua jangan pernah membandingkan anak satu dengan anak lainnya. Serta jangan pernah menuntut anak satu sama dengan anak lainnya. Karena adil itu tidak harus sama. Contoh, mungkin anak satu kita mempunyai akademis, mempunyai prestasi yang bagus, mempunyai leadership, kedisiplinan yang baik. Akan tetapi muasyarahnya, sosial masyarakatnya kurang. Atau bahkan juga sebaliknya, anak kita satunya dengan muasyarahnya yang bagus, pandai bermasyarakat, pinter diplomasi, pandai menjaga hubungan baik dengan siapapun, supel, pandai mencari teman, tetapi kadang-kadang punya penyakit U2 atau umek dan usrek. Akan tetapi terkadang anak yang demikian biasanya secara akademis tidak pinter, tidak pandai, dan secara leadership biasanya sembrono. Jadi sekali lagi, sama bukan berarti adil. Ketika anak dituntut sama, maka akan timbul kecemburuan, dan kecemburuan yang berlebihan kepada saudaranya tentu ini tidak baik secara psikologis maupun secara mental, sehingga akan memunculkan sifat iri ataupun tidak rukun dengan saudaranya. Sebagai orang tua, kita harus punya tujuan, mempunyai arah kemana anak-anak kita arahkan. Tujuan yang harus kita obrolkan, kita omongkan, kita konsolidasikan bersama anak-anak kita. Kita berikan pengertian kepada anak-anak kita bahwa cita-cita, keinginan anak-anak itu berbeda-beda. Akan tetapi akan menjadi indah apabila anak secara dini memahami bahwa adil itu tidak harus sama. Dan semua cita-cita serta keinginan anak bisa terwujud dengan sarana, bantuan, support, dan doa dari orang tua dan keluarga, serta senantiasa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya terwujud anak-anak kita yang soleh, yang solihah, yang birrul walidaini, yang anak-anaknya yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.